Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada para guru pembimbing yang sudah meluangkan waktu untuk hadir di acara technical meeting LKS bidang lomba online marketing pada pagi hari ini ya. Pertama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan sehingga kita bisa berkumpul via Google Meet untuk melaksanakan technical meeting yang sudah kita sepakati seperti sebelumnya. Oke, sebelum ke inti acara, izinkan saya memperkenalkan diri ya, Ibu-ibu. Saya Pak Miko. Di sini saya bertindak sebagai moderator yang nanti akan memandu jalannya TM ya. Nah, selanjutnya akan saya bacakan langsung runtutan acara TM hari ini. Yang pertama, nanti pembukaan oleh Ketua Tim Teknis yang akan disampaikan oleh Bu Arika. Kemudian kedua, pembahasan teknis yang akan disampaikan oleh Pak Fajar. Ketiga, sesi tanya jawab. Kemudian yang terakhir, penutup. Nah, supaya TM hari ini bisa berjalan dengan lancar dan kondusif, kami mohon untuk sementara para guru pembimbing menonaktifkan mic-nya terlebih dahulu ya. Nanti ketika sudah tiba saatnya sesi tanya jawab, kami izinkan untuk mengaktifkan mikrofonnya. Nanti bisa kasih isyarat atau bisa ketik izin tanya di fitur percakapannya ya. Bapak Ibu sudah jelas nggih? Jadi dari saya mungkin cukup sekian dulu. Untuk selanjutnya saya langsung serahkan ke Bu Arika, waktu dan tempat saya persilahkan. Monggo Ibu Arika. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu di sini saya ingin memperkenalkan diri saya dulu. Yang pertama, saya ini Bu Arika. Saya Ketua Tim Teknis di SMK 2 Kota Mojokerto, yang kemarin sering mengisi WA grup, memberikan beberapa info mengenai pelaksanaan LKS Marketing Online ini. Yang pertama tentunya sebelum mengawali TM, marilah kita ucapkan syukur Alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita semua diberikan rahmat dan kesempatan mengikuti TM ini dan bisa diawali tepat waktu. TM ini nantinya akan berlangsung selama 1 jam, jadi dari jam 10 hingga jam 11 kita akan mengakhiri TM ini. Yang kedua, tak lupa mengucapkan salam dari Bapak Kepala Sekolah selaku penjab LKS Marketing Online, yaitu Bapak Dr. Andes Ahmad Mukhlason MMPD. Jadwal LKS kita nanti akan berlangsung selama 2 hari, yaitu tanggal 15 dan 16 Maret 2021. Kemudian untuk H-1 atau tanggal 14 pada hari Minggu, peserta dan pembimbing nanti berkesempatan untuk mengikuti pelatihan yang akan diberikan oleh sponsor sekaligus juri. Beliau akan membagikan pengalaman maupun ilmunya dalam bidang marketing, supaya nanti kita semua setelah mengikuti LKS ini juga dapat tambahan ilmu, selain kita mendapatkan mempererat tali silaturahmi antar SMK di Wilker 3 ini ya Bapak Ibu. Kemudian perlu juga kami sampaikan ucapan maaf dari tim juri, kedua juri kita memang sudah berusaha kami hubungi, tapi dikarenakan jadwal beliau-beliau yang sangat padat, jadi tidak bisa hadir pada TM pertama ini. Tetapi pada H-1 nanti Bapak Ibu akan berkesempatan bertemu dengan juri, dan beliau juga akan menyampaikan TM2 kemungkinan setelah melaksanakan pelatihan marketing. Jadi nanti apabila ada hal yang pada TM1 ini belum bisa kami jawab,
atau mungkin Bapak Ibu belum puas dengan jawaban panitia, maka nanti bisa ditanyakan pada Bapak juri secara langsung, Bapak Ibu juri secara langsung. Kemudian yang terakhir, penyelenggaraan LKS ini kami upayakan bisa terlaksana dengan baik. Segala kebutuhan peserta maupun pembimbing dapat dipenuhi oleh panitia sesuai dengan juknis yang telah kami sampaikan. Kemudian untuk penilaian, kami upayakan nanti akan dapat terlaksana secara adil dan semua penilaian kami serahkan kepada juri. Juri yang ada di LKS Marketing Online ini, keduanya merupakan praktisi dari marketing dan beliau juga telah bersedia untuk memberikan ilmunya pada waktu pelatihan maupun evaluasi nanti. Jadi ketika pelatihan maupun evaluasi, Bapak Ibu pembimbing juga diberikan kesempatan untuk mengikuti. Oke, demikian yang bisa saya sampaikan selaku Ketua Tim Teknis. Untuk selanjutnya, saya kembalikan kepada Bapak Miko selaku moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, Bu Rika. Jadi saya mungkin pertegas lagi nggih. Nanti akan ada TM yang kedua di H-1 yaitu hari Minggu tanggal 14. Jadi nanti apabila Bapak Ibu kurang puas dengan jawaban kami selaku panitia, monggo dimanfaatkan waktunya nanti di TM yang kedua karena nanti yang akan menjawab langsung jurinya. Oke. Kemudian lanjut ke yang kedua, yaitu sebentar. Pembahasan teknis yang habis ini akan disampaikan oleh Pak Fajar. Jadi langsung saja, monggo Pak Fajar, waktu silakan. Ya, terima kasih Bapak Ibu pembimbing dan para peserta yang sudah hadir pagi hari ini. Mohon maaf juga ada sedikit kendala teknis tadi, mikrofonnya tidak berfungsi di tempat saya. Oke, seperti yang disampaikan Pak Miko sebelumnya, bahwa porsi saya di sini adalah menjelaskan hal-hal teknis mengenai perlombaan besok. Berkaitan dengan perlombaan besok, saya akan mengumumkan sebagaimana yang sudah tertulis di juknis dan juga ada beberapa hal baru. Ini ada beberapa hal baru juga masukan dari tim juri. Kita mulai dulu dari H-1 ya, tepatnya hari Ahad atau hari Minggu kita sudah berkumpul di sekolah. Jadi H-1 ini agenda kita adalah pelatihan dan pengumpulan berkas-berkas serta peralatan. Oke. Yang pertama pada H-1, peserta dan pembimbing wajib menyerahkan surat hasil tes antigen, kemudian surat keterangan dari kepala sekolah, dan surat izin dari orang tua. Yang kedua, peserta wajib membawa sebuah flash disk kosong, tidak usah diberi nama atau diberi keterangan sekolahan tertentu. Nanti kami dari panitia yang akan memberikan tanda. Flash disk kosong ukuran 4 GB minimal diserahkan kepada panitia. Kemudian yang ketiga, peserta bisa menitipkan peralatan pendukung seperti kamera, lighting, kemudian mikrofon dan lain sebagainya yang nanti akan mendukung pembuatan konten. Nah, semua ini diserahkan pada H-1 atau saat
kita technical meeting dan pelatihan bersama juri, technical meeting yang kedua. Kemudian pada hari yang sama, peserta juga akan menerima beberapa hal dari panitia. Yang pertama, peserta akan mendapatkan alamat email khusus yang nanti akan dipakai untuk membuat akun di TikTok, Instagram, dan lain sebagainya. Kemudian, peserta juga akan menerima sampel produk yang akan dilombakan. Dan ada perubahan juknis pada penilaian. Jadi kemarin setelah kita diskusi dengan pihak juri menyampaikan alangkah baiknya kalau siswa yang nanti pada saat pembuatan atau pada saat launching materi marketingnya itu ternyata ada produknya yang laku. Nah, itu harus diberikan poin tambahan, Pak. Oke. Jadi kita terima masukan dari juri sehingga nanti peserta lomba yang dari strategi marketingnya itu bisa menghasilkan penjualan akan mendapatkan poin tambahan dari juri. Kalau yang awal, poin penilaian hanya terbatas pada strategi pemasaran, konten digital, kemudian people reach, dan presentasi, maka people reach-nya ini nanti dilengkapi juga dengan selling, gitu. Sehingga peserta yang seandainya ada beberapa peserta yang people reach-nya sama-sama tinggi, itu nanti bisa bersaing dengan peserta lain yang hasil sellingnya lebih tinggi, gitu ya. Jadi diharapkan strategi yang dibikin tidak hanya bagus secara visual, tapi juga berhasil membawa penjualan, gitu kira-kira. Dan selanjutnya, saat penilaian ya, masuk ke dalam penilaian. Pada saat evaluasi, juri akan membagi ke dalam 2 tahap, Bapak Ibu, yakni tahap pertama, tahap pertama akan diumumkan penilaian dari poin strategi pemasaran, konten digital, dan presentasi, gitu ya. Jadi tahap 1, tahap 2, dan poin 1, poin 2, dan poin 4, gitu. Jadi itu di tahap pertama ada 3 poin penilaian, yaitu strategi pemasaran, konten digital, dan presentasi. Nah, poin ketiganya, yaitu people reach dan selling, akan diumumkan setelah masa people reach selesai, yaitu tanggal 18 ya Bu Arika ya, tanggal 18 kalau tidak salah, jam 12 siang kurang lebih. Dan seperti yang kita bisa baca di juknis, ada 1, 2, 3, 4 poin penilaian, strategi pemasaran, konten digital, kemudian people reach, dan terakhir presentasi. Oke, saya ulangi sekali lagi, jadi nanti juri akan mengumumkan rekap hasil penilaian dengan 2 tahap, gitu ya. Jadi pengumuman penilaian pertama itu tidak final, Bapak Ibu, hanya semacam menjaga keterbukaan aja kita dari pihak panitia, sehingga dari selesai presentasi akan diumumkan poin-poin masing-masing peserta pada hari itu juga, gitu. Kemudian hasil finalnya nanti akan diumumkan pada saat selesainya masa people reach, gitu. Baik, selanjutnya teknis pembuatan konten digital. Panitia akan menyediakan satu ruang untuk satu peserta untuk pembuatan konten podcast. Jadi ketika peserta membuat konten podcast tentu membutuhkan ruangan yang tenang
ruangan yang jauh dari gangguan atau kebisingan, nanti kita tentu akan menyediakan ruangan berkaitan kebutuhan podcast. Selanjutnya panitia juga akan menyediakan 1 orang helper atau pembantu syuting untuk membantu siswa atau peserta dalam pembuatan gambar konten. Jadi misalnya pada saat peserta membuat konten digital, kemudian dia melakukan syuting atau melakukan pengambilan suara dan pengambilan gambar, kerepotan untuk dilakukan sendiri, maka dia bisa meminta jasa helper. Jasa helper ini Bapak Ibu dan adik-adik peserta akan kami berikan dari siswa-siswi kami. Tentu kami pilihkan siswa-siswi kami yang terbaik untuk membantu pembuatan konten digital marketing. Namun demikian, jasa helper ini tidak wajib dipakai. Bisa jadi mungkin para peserta, mungkin adik-adik sudah sangat menguasai kamera, sudah sangat menguasai mikrofon, itu boleh tidak menggunakan. Sehingga ini opsional saja. Ini boleh dipakai, boleh tidak gitu ya. Dan tentu pemakaian jasa helper ini kami berlepas dari segala resiko yang terjadi ya. Istilahnya kita panitia tentu memberikan yang terbaik yang kami bisa, namun apabila peserta atau adik-adik siswa-siswi ini mungkin saat menggunakan jasa helper itu ada masalah komunikasi atau kekurang cocokan, maka itu resiko ditanggung masing-masing peserta. Gitu ya. Oke, selanjutnya panitia menyediakan air mineral, dispenser atau pemanas air, dan hari pertama dan hari kedua lomba. Apabila Bapak Ibu dan adik-adik peserta merasa ada kurang dari peralatan yang kami sediakan itu, peserta bisa mempersiapkan dari rumah atau dari sekolahan di sana, gitu ya. Sehingga pada saat di sini tidak kebingungan gitu kurang lebihnya. Terakhir, panitia sudah menyediakan 1 kali kue dan 1 kali makan per harinya untuk 1 orang peserta dan 1 orang pembimbing. Demikian poin terakhir yang bisa kami sampaikan. Silakan Bapak Ibu menyampaikan pertanyaan atau barangkali usulan berkaitan dengan pembahasan teknis ini. Sampun Pak Fajar. Sampun Pak Miko, silakan Bapak Ibu, barangkali ada pertanyaan maupun usulan yang berkaitan dengan masalah teknis ini. Ada sedikit gangguan sinyal di sini. Sebentar. Karena tadi Pak Fajar sudah menyampaikan apa yang harus disampaikan, jadi sekarang kita bisa masuk ke sesi yang ketiga, yaitu sesi tanya jawab. Para Ibu guru pembimbing, monggo jika masih ada yang ingin ditanyakan atau yang kurang jelas bisa ditanyakan sekarang. Monggo bisa ketik dulu di chat siapa yang mau bertanya. Monggo ibu-ibu atau dari siswanya sendiri ada yang mau ditanyakan. Monggo Ibu Hardini bisa diaktifkan mikrofonnya. Terima kasih atas kesempatannya Bapak. Perkenalkan saya Bu Hardini dari Halo. 1 Boyolali. Iya, halo. Apakah suara saya bisa diterima Bapak? Oh iya. Monggo. Terima kasih atas kesempatannya. Masih putus-putus Ibu.
Bagaimana? Tes, tes. Masih putus-putus. Tes. Masih putus-putus? Halo? Terdengar tapi sangat kecil, Ibu. Gitu, Pak. Sebentar. Halo, tes, tes. Bagaimana? Mungkin bisa diketik di Apakah chat. suara saya? Oke, saya ketik aja, Pak. Ya, terima kasih. Oke, Bu, di sini suara Ibu. Monggo Ibu Hardini, karena suaranya yang kami dengar kecil, mungkin bisa disampaikan lewat chat apa yang ingin ditanyakan, G. Nah, itu monggo Pak Fajar, Ibu Hardini sudah bertanya, apakah helper itu boleh dari sekolah peserta? Ini monggo Ibu Arika atau Pak Fajar bisa menjawab pertanyaan dari Ibu Hardini. Sudah. Oke. Mohon izin bertanya, apakah helper boleh membawa siswa dari sekolah kami? Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Hardini atas pertanyaannya. Kebetulan kami tadi sudah membahas masalah ini. Untuk helper dari sekolah sebaiknya tidak, Bu. Untuk satu, untuk kepraktisan, kedua juga untuk mengurangi kepadatannya, supaya tidak terlalu banyak peserta yang hadir di sini, gitu. Untuk menghindari kerumunan juga, barangkali baik. Jadi untuk helper hanya kami sediakan dari sekolah kami, Bu, gitu. Untuk Bu Ani menanyakan, mohon izin, saya dari SMK Islam 1 Durenan. Apakah ada ketentuan dalam pembuatan podcast, misalnya hanya berupa suara atau dengan video? Oke, Bu Ani, untuk podcast itu tentu hanya berupa audio, nggih, karena namanya saja podcast. Jadi podcast itu sesuai namanya, podcast itu tentu isinya hanya audio. Berupa apakah hasil BMC yang dibuat peserta dengan waktu 30 menit, misal berupa PowerPoint atau yang lain? Boleh, Bu, berupa PowerPoint. Atau mungkin siswanya mau bikin dengan software desain yang lain, juga boleh. Mohon izin bertanya terkait tahap implementasi strategi pemasaran tentang visit profile dan people reach. Bagaimana cara meminimalisir kecurangan dalam pembelian followers jika visit profile dan people reach diukur dari jumlah pengunjung? Oke, Bapak Ibu, ini pertanyaan yang sangat keren sekali ya dari Ibu Dewi Masitoh. Jadi nanti dari pihak kami, dari pihak juri, tentu sangat-sangat mencermati dari peserta, apakah people reach dan visit profile ini merupakan visit profile dan people reach yang organik, bukan beli followers, apalagi beli apa namanya, atau bayar orang untuk ngeklik gitu ya. Oke, jadi di sini juga peringatan untuk peserta yang lainnya yang ketahuan dari pihak juri dan panitia bahwa yang bersangkutan menggunakan followers bayaran
akan langsung didiskualifikasi dan tidak diperhitungkan lagi poin-poin nilainya. Jadi misalnya ketahuan dia beli followers, kemudian dia memiliki poin yang bagus pada 3 poin penilaian yang lainnya, maka 3 poin penilaian yang lainnya dianggap gugur. Tidak hanya poin ketiga saja yang gugur, tapi semua poin gugur. Karena yang bersangkutan dianggap tidak memiliki semangat bertanding yang sportif. Itu kurang lebih. Assalamualaikum Pak, saya izin bertanya terkait podcast. Apakah ada ketentuan harus di-upload di mana? Baik, sebagaimana yang ada di Juknis LKS Nasional ya Bu Arika ya. Itu ada pembuatan podcast menggunakan software Anchor. Saya ketik di sini. Nah, ini softwarenya Anchor. Bisa di-search di Google Play Store. Anchor ini hanya bisa dipakai di HP atau kalau pakai laptop tentu menggunakan ini ya, tentu menggunakan software lain supaya bisa dibuka di laptop. Namun paling aman ada di HP. Di Anchor ini nanti bisa menjenengan pelajari lebih lanjut bagaimana cara kerjanya. Yang jelas ketika peserta sudah membuat podcastnya di Anchor, itu nanti dia akan langsung dapat fasilitas untuk mengupload. Nah, ketika sudah diupload, nanti hasil podcastnya ini bisa didengarkan di berbagai macam aplikasi podcast seperti Spotify, Google Podcast, dan lain sebagainya. Sehingga peserta tidak perlu khawatir ya, tidak perlu khawatir uploadnya nanti di mana gitu. Nggak usah khawatir karena nanti otomatis peserta langsung akan bisa menguploadnya di Anchor. Nah, urusan juri mau mendengarkan di Spotify atau apa itu pilihannya akan sangat banyak sekali Bapak Ibu, dan saya rasa hampir di semua aplikasi podcast populer nanti bisa langsung mendengarkannya. Karena tentu saat lomba dimulai, panitia dan juri tentu akan sudah mencatat dan mengumpulkan nama akun dari podcastnya. Nanti kita search di Spotify dan lain sebagainya itu langsung ketemu. Itu. Tentu yang belum pernah pakai Anchor akan kesulitan ya membayangkan penjelasan saya. Jadi saya rasa ada beberapa hari untuk mencoba bermain-main dengan Anchor, bagaimana cara kerjanya, fitur-fiturnya, ini keterbatasannya apa saja, apakah bisa pakai mic yang lebih bagus gitu, selain mic internal di HP-nya, dan lain sebagainya. Nah ini panjenengan nanti bisa mencoba langsung, karena kalau dari penjelasan saya gini, bingung, bayanginnya pasti bingung, apalagi yang belum pernah mendengarkan podcast apa? Jadi podcast itu semacam ya kayak radio gitu, tentu isinya hanya suara aja. Nah, barangkali ada siswa yang nanti, Pak, ini nih podcast saya itu punya kreativitas tersendiri, Pak. Saya mau ngedit. Jadi saya ada musiknya gini-gini dan lain sebagainya. Itu monggo dieksplor di Anchor. Anchor ini bisa juga ngedit sekaligus ngupload. Itu nanti silakan jenengan semua pelajari apa keterbatasannya, apa yang bisa dan tidak bisa dilakukan di Anchor. Jangan sampai nanti pada hari H baru nyoba Anchor. Pak ini gimana? Pak ini kok nggak bisa ya? Nah itu. Atau juri tidak bisa memberikan clue atau petunjuk bagaimana penggunaan masing-masing alat. Oke, selanjutnya ada pertanyaan dari Bu Yeni. Bu Yeni, BMC-nya boleh pakai Canva? Boleh.
Bu Laili Khodria, mohon maaf ya, ini saya tidak tahu mana yang guru, mana yang peserta, saya panggil Bu saja semuanya. Bu Laili izin bertanya, untuk video YouTube ini terkait dengan produk atau gimana? Lalu durasinya berapa menit? Iya, tentu berkait dengan produk, Bu. Semua yang ada di YouTube, Instagram, TikTok, kemudian podcast, itu semuanya berkaitan dengan produk. Entah itu kalau YouTube-nya mau bikin gaya review atau gaya testimonial, terserah, boleh kreatif-kreatifnya anaknya, gitu ya. Durasinya berapa? Sesenangnya. 2 jam juga boleh. Mungkin dapat disepakati atau dijelaskan di forum ini, gitu. Jadi untuk durasi itu kita pasrahkan kepada kreativitas masing-masing siswa, tentu sesuai dengan strategi yang siswa bikin. Barangkali ketika di TikTok dia ingin melakukan pendekatan testimonial, tentu pendekatan testimonial itu tidak bisa panjang ya, hanya beberapa detik. Kemudian kalau di YouTube mungkin melakukan pendekatan review, nah ini tentu review bisa panjang, atau peserta ingin melakukan strategi dengan review sekaligus apa ya, bikin resep misalnya. Nah, itu bisa dikreasikan untuk agak panjang. Tentu siswa di sini harus mengetahui kemampuan dia sendiri, kemampuan peralatannya, dia bisa berapa panjang, atau dari waktu yang tersedia dia bisa membuat seberapa panjang, kurang lebih gitu ya. Ini juga bagian dari strategi dia sebagai seorang content creator. Kapan dia bisa bikin panjang, kapan dia harus bikin yang pendek. Nah, ini dia sendiri yang mikir, itu bagian dari kompetisinya juga. Kalau seorang siswa ini saking kreatifnya, dia mau bikin video apa istilahnya? Video semacam chef gitu ya, chef bikin minuman dari produk yang diiklankan, kemudian dia tidak menyadari bahwa komputer dan HP-nya hanya bisa sekian menit. Nah, akhirnya dia gagal dalam pembuatan video ini. Nah, itu resiko yang akan ditanggung sendiri oleh peserta. Jadi ini juga bagian dari strategi ya. Seorang marketer harus tahu kemampuan dirinya sendiri, kemampuan timnya, kemampuan peralatannya untuk memarketkan, untuk memasarkan produknya. Oke, yang kedua berarti pada Juknis untuk Instagram Insight sebagai LKS tahap 2. Betul sekali. Penilaiannya akan masuk penilaian tahap kedua. Bu Deni Wulandari, saran Pak untuk fairnya bagaimana kalau semua peserta tidak menggunakan helper, jadi siswa harus mengerjakan sendiri. Oke, Bu Deni, saya rasa kalau semuanya dikasih helper juga sama fairnya, karena semuanya punya kesempatan yang sama. Dan di sini semua peserta itu punya kebebasan, punya pilihan yang sama antara make atau tidak make. Barangkali nanti kalau pas sudah ketemu helpernya, wah helper ini mambu keringet, ra cocok aku gitu. Ya enggak apa-apa, enggak dipakai enggak apa-apa gitu ya. Oke. Ternyata helpernya ganteng, boleh dipakai ya, boleh aja. Jadi dipakai enggak dipakai, cocok enggak cocok, itu pilihan setiap peserta. Tentu kami dari pihak panitia akan memilihkan helper ini kemampuannya setara dan attitude yang sebaik-baiknya nggih. Gitu. Dan helper ini kami pilihkan dari insya Allah dari siswa kelas 12 nih. Insya Allah dari siswa kelas 12. Kalau tidak ada ya tentu kami pilihkan dari siswa lain dengan attitude dan kemampuan yang setara gitu. Berikutnya ada pertanyaan dari Bu Ani Nurwahyuni. Selain hasil rapid, surat keterangan dari Kepsek dan surat izin ordo, apakah ada berkas lain yang harus dipersiapkan? Bu Arika? Oke, tidak ada, kata Bu Arika. Hanya 3 surat ini saja. Monggo Bapak Ibu yang lain, ada yang ingin bertanya? Oh ya, peserta jangan malu-malu nggih. Adik-adik peserta silahkan
memberikan atau mengutarakan pertanyaannya, mungkin malu atau apa dengan Bapak Ibu guru di sini, enggak usah. Yang penting sampean nanti yang menjalani, sampean yang harus clear dengan semua peraturan yang ada di sini. Bapak Ibu gurunya clear, ternyata jenengan sebagai peserta malah enggak clear, malah ada yang mengganjal di pikiran. Nah, ini malah enggak asik nanti ya, lombanya malah, wah ini aku kalau gini boleh nggak ya, kalau gini jangan-jangan nanti saya didiskualifikasi ya, gitu. Enggak, monggo di-clearkan sekarang. Kalau ada unek-unek atau pertanyaan. Monggo Bapak Ibu. Kalau tadi disepakati TM ini berakhir jam 11, masih ada 15 menit lagi kesempatan untuk bertanya. Monggo. Atau barangkali tadi ada jawaban dari Pak Fajar yang kurang jelas atau terlalu cepat, minta diulangi, monggo bisa. Pertanyaan yang mana? Saya ulangi dari yang pertama tadi, pertanyaan dari Ibu Hardini, apakah helper boleh dari sekolah masing-masing? Tadi sudah jelas dijawab, helper dari kami, nggih. Jadi dari kami mau dipakai mau atau enggak itu terserah pada keputusan peserta dan pembimbing. Kemudian tadi pertanyaan dari Ibu Ani, ketentuan dalam pembuatan podcast. Tadi gimana Pak Fajar jawabannya? Nggih. Tentu sebagaimana namanya nggih, podcast itu radio, semacam radio online gitu. Jadi hanya berupa suara. Nggih. Kalau ada videonya berarti bisa dimasukkan ke YouTube. Kemudian tadi Ibu Yeni, apakah boleh pakai PowerPoint ya BMC-nya? Tadi boleh nggih? Boleh, boleh. Oke, boleh, sudah jelas. Kemudian tadi ada pertanyaan dari Ibu Dewi, apa ini? Implementasi strategi pemasaran tentang visit profile dan people reach. Oh, ini tentang kecurangan follower ya. Jadi Pak Fajar tadi bilang yang dinilai adalah follower yang organik. Yang organik itu yang asli ya. Jadi kalau ada kedapatan kecurangan membeli follower peserta didiskualifikasi. Lanjut tadi pertanyaan ke Ibu Ellen, podcast harus diupload di mana? Di Anchor tadi ya jawabannya ya? Anchor sudah ada fasilitas untuk upload. Ya, di Anchor nanti bisa didengarkan di semua platform podcast yang ada, seperti Spotify. Kemudian tadi ada Ibu Laili, untuk video YouTube terkait produk atau bagaimana, tadi juga sudah jelas. Video YouTube bebas, kreasi peserta, boleh misal resep atau misal tutorial bikin kopi, es kopi susu kekinian, itu bisa, atau mau bikin iklan dari produknya juga bisa. Jadi untuk YouTube bebas, terserah kreativitas dari peserta masing-masing. Kemudian Ibu Deni tadi bersaran kalau semua tidak menggunakan helper, jadi juga sudah dijawab sama saja. Jadi pakai helper semua pun juga sama. Toh kita akan memilihkan siswa
dari kelas 12 dengan kemampuan yang insya Allah sangat membantu. Kemudian terkait administrasi, apakah ada surat lain selain hasil rapid, kemudian surat keterangan dari Kepsek dan Ortu? Tadi sudah dijawab Bu Arika, tidak ada, jadi cuma 3 itu. Ada pertanyaan baru ya dari Ibu Yeni, kemasan produknya dalam bentuk apa? Kemasan produknya dalam bentuk apa? Ini gimana? Mohon diulangi pertanyaannya. Maksudnya Bu Yeni, ini kemasaran itu pemasaran atau kemasan ya? Di sini tertulis kemasan. Kemasaran. Produknya dalam bentuk apa? Bu Yeni nulis kemasaran, Pak. Kemasan. Oh, kemasan. Kemasan produknya dalam bentuk apa? Kemasan produknya ya itu masih misteri Bu untuk sekarang. Nanti akan kita beritahukan pada H-1 nggih. Tentang people reach dan visit profile, start gimana? Start gimana? Maksudnya bagaimana Bu? Startnya ya setelah peserta selesai membuat konten dan diupload itu. Kalau selesai pada hari kedua, ya, artinya siswa baru bisa upload pada hari kedua. Hari kedua itu agenda apa aja Bu Arika? YouTube dan TikTok. Oke, jadi hari kedua itu ada YouTube, TikTok, dan presentasi. Jadi kalau pada hari kedua peserta baru menyelesaikan YouTube dan TikToknya, tentu people reach dan visit profilnya pada YouTube dan TikTok itu dihitung pada hari itu juga ya, pada hari dia mengupload itu Bu. Dimulai kapan? Setelah konten digital. Nggih, setelah siswa mengupload itu. Masih ada waktu, monggo guru pembimbing kalau mau ada yang ditanyakan lagi. Nah, itu Bu Arika sudah menambahkan jawaban. Dimulai kapan? Dimulai saat siswa selesai mengupload kontennya. Baik, sambil menunggu pertanyaan berikutnya. Ada lagi Pak Fajar dari Bu Deni. Finish penilaiannya Bu. Finish penilaiannya itu pada tanggal 18 Maret. Jadi selesainya penghitungan people reach adalah pada tanggal 18 Maret pukul 12.00. Itu. Mohon izin tanya, monggo Bu Hardini. Tentang penjualan, nah kalau kita pakai Instagram, lalu bagaimana cara melihat jumlah penjualan? Oke, ini sesuatu yang sangat menarik. Sempat kita diskusikan dengan tim juri. Mas, gimana nanti kita ngecek jumlah penjualannya? Ternyata juri menyiapkan mekanisme penjualan itu nanti begini. Kalau kita ingat sistem reseller, nah itu mirip seperti demikian. Jadi peserta lomba ibaratnya reseller dari produk yang dilombakan, gitu ya. Jadi nanti peserta yang mendapatkan order akan menghubungkan dengan pihak jurinya, gitu. Jadi menghubungkan dengan pihak sponsor lombanya. Pak, saya dari sekolah ini saya pesen ini untuk customer saya sekian kardus misalnya, gitu. Jadi dari pihak juri langsung punya catatannya Bapak Ibu mengenai berapa
masing-masing siswa yang berhasil ia jual. Gitu. Kalau dia enggak ada penjualan sama sekali, tentu dia tidak menghubungi pihak juri sama sekali atau pihak penjual sama sekali, pihak supplier gitu ya. Untuk pembuatan konten berarti ada TikTok dan YouTube. Oh iya, ada dua-duanya. Dua-duanya wajib, TikTok, YouTube, Instagram, podcast. Facebook ada Bu? Ada Bu Arika? Tidak ada, oke. Facebook yang tidak ada, nggih. Nah, ini ada Ibu Hardini, saran ya, bagaimana kalau pakai platform e-commerce ya, seperti Shopee, Tokopedia, atau Bukalapak. Jadi pakai ngoten nggih Ibu Hardini nggih? Oke, jadi ini ada masukan yang sangat bagus ya, sehingga masing-masing peserta mungkin maksudnya Bu Hardini ini langsung kelihatan fair, langsung kelihatan catatan penjualannya berapa, laku berapa, kemudian barangkali juga bisa dicek testimonialnya kalau pakai platform Allshop. Ya, ada customer. Ada marketplace sendiri. Gimana Bu Arika? Kita diskusi dengan pihak juri ya. Ada marketplace dari juri sendiri. Oh, gitu nggih. Jadi nanti ternyata pihak juri ini sudah punya marketplace sendiri. Semacam Shopee-nya. Nah, itu ada Ibu Laili tanya lagi. Berarti penjualannya via Instagram. Maksudnya mungkin begini, mungkin kalau ada direct message masuk ke akun Instagramnya gitu nggih, mungkin Ibu Laili. Mungkin begitu Pak Fajar. Mungkin kalau ada yang pesen melalui DM atau direct message di akun Instagramnya. Oh iya. Iya betul. Jadi nanti kalau ada pembeli yang langsung DM ke Instagram bagaimana gitu ya? Mending diarahkan ke aplikasi yang sudah ditentukan oleh juri. G. Pemesanannya melalui aplikasi marketplace-nya ini. Jadi nanti di situ akan tercatat berapa yang terjual. Langsung ada rekapannya, langsung bisa dilihat oleh juri. Nanti anak-anak diberikan kode tersendiri gitu, oleh jurinya. Insya Allah akan dijelaskan pada H-1. Jadi kita usahakan benar-benar fair. Jadi nanti kedua juri bisa melihat. Bagaimana? Begitu. Ada marketplace tersendiri jadi untuk ini nanti. Ya semacam Bukalapak maupun Shopee, tetapi anak-anak nanti diberikan kode tersendiri oleh juri. Jadi nanti juri bisa memilah, oh ini anak ini peserta yang nomor 1, peserta nomor 2, dan peserta nomor 3. Jadi ini juga merupakan hal yang baru bagi saya sendiri dan bagi kami di Panitia. Ternyata di perusahaan juri tersebut memiliki marketplace tersendiri. Nggih, benar Bu Hardini. Nah, ini ada Ibu Hardini, apakah pernyataan saya ini benar? Instagram untuk promosi, penjualannya untuk marketplace untuk penjualannya.
Nggih, Pak Fajar nggih. Betul, betul Ya, sekali. betul. Jadi semua channel promosi, baik Instagram, TikTok maupun YouTube, itu hanya semacam funnel atau semacam corong saja untuk mengarahkan para pembeli ke marketplace yang dimaksud. Pak Fajar, Bu Arika, apakah masih menerima pertanyaan lagi? Nah, ini ada lagi. Barangkali ada lagi, sekalian monggo diketik biar nanti langsung dijawab Pak Fajar. Sementara masih Ibu Ani yang bertanya lagi, monggo sekalian. Bu Ani, yang dimaksud latihan kerja di hari pertama apa disediakan dari sana? Mboten, Bapak Ibu, peserta bisa menyiapkan pakaian kerja sebagaimana yang dipakai di SMK masing-masing. Untuk order produknya melalui media apa? Ini Aulia ini peserta Pak Fajar. Oh gitu. Oke, peserta. Ya nanti Mbak Aulia ini nanti lebih jelasnya akan bisa mengikuti, akan bisa ditanyakan di technical meeting kedua, nggih. Insya Allah nanti akan dijelaskan oleh pihak jurinya langsung marketplace-nya seperti apa, termasuk menjawab pertanyaan beberapa penanya yang lain. Jadi nanti gimana mekanismenya supaya kita mengetahui ini benar-benar terjual, ini bukan abal-abal jualnya gitu ya. Nanti bisa dibahas lebih lanjut bersamaan dengan technical meeting kedua. Bagaimana cara mengetahui bahwa pembelian di marketplace tersebut bukan, mungkin maksudnya Bu Wiwi bukan dari salah satu peserta ya? Mungkin Bu, yang beli teman sendiri gitu mungkin ya. sendiri atau gimana? Jadi yang beli itu temannya aslinya mungkin teman dari peserta sendiri, mungkin seperti itu ya, bisa kerabat, entah itu keluarga, bisa guru yang lain, mungkin seperti itu ya yang dimaksud Ibu Wiwi ini. Selama itu memang digunakan sebagai kekuatan dari marketing masing-masing peserta. Jadi nanti juri sendiri yang akan menilai siapa pembeli tersebut. Nah ini nanti peserta diberikan link tersendiri oleh juri. Jadi misalnya pembelinya entah itu dari kerabatnya atau dari teman sekolah atau dari orang luar tidak masalah karena itu juga merupakan kekuatan dari peserta. Toh untuk penjualan ini poinnya itu didukung oleh kriteria-kriteria lainnya, jadi bukan mutlak hanya dari penjualan saja. Jadi implementasi ini adalah salah satu kriteria penilaian, tetapi tidak mutlak hanya dari penjualan saja penilaian dari lomba ini. Dan untuk hari kedua kan ada evaluasi sekaligus untuk tahap 1, 2, dan 4 kecuali yang implementasi. Jadi nanti Bapak Ibu bisa melihat secara terbuka bagaimana sih penilaian juri terhadap kreativitas dari peserta. Untuk implementasi dan titik lokal dan psikologis, nanti kan secara terbuka kita melihat dari sektor maupun nanti dari marketplace, nanti itu akan bisa melihat. Jadi pada tanggal 18 Juli 2012, insya Allah
Baik, saya bantu mengulangi keterangan dari Bu Arika, nggih. Kalau suara saya jelas, Bapak Ibu? Saya bantu memperjelas keterangan dari Bu Arika. Oke, jadi yang dipertegas oleh Bu Arika, yakni penilaian dari hasil penjualan itu tidak berdiri sendiri, nanti masih ada visit profile dan people reach juga. Nah, selling ini nanti akan melengkapi penilaian dari visit profile dan people reach tersebut. Berkenaan dengan penilaian akhir, insya Allah pada tanggal 18 Maret itu ditutup pada jam 12, kemudian pada jam 1 siangnya, insya Allah sudah bisa kita share hasil rekapan nilainya. Jadi ini penilaian tahap pertama dan tahap kedua, insya Allah sudah terkumpul itu pada tanggal 18 pukul 1 siang. Apa nggih? Kemudian ada apa lagi Bu Arika? Sudah itu aja ya. Oke. Oke, dari Bu Arika sudah bilang sudah, itu saja keterangannya. Ada satu lagi dari Mbak Dini. Oh ya, apakah kami menunggu sampai tanggal 18 pulangnya? Tidak. Untuk peserta hanya selesai di presentasi saja. Setelah presentasi itu semua kegiatan sudah selesai. Tinggal kita, tim panitia dan juri, bisa mengikuti gimana kontennya yang dibikin ini nanti bergulir di dunia online. Seberapa jauh dia menjangkau masyarakat, seberapa jauh dia bisa berinteraksi dengan target market dan target audiensnya. Nah, itu akan kita simak bersama setelah kita kembali ke sekolah masing-masing ya. Jadi nggak perlu ditungguin sampai tanggal 18. Oke, Bapak Ibu, seperti yang sudah kita sepakati tadi ya, bahwa technical meeting ini harus berakhir jam 11. Jadi sebaiknya kita akhiri di sini dulu. Nanti jika masih ada pertanyaan yang belum terjawab, monggo disampaikan lagi saat TM kedua atau saat H-1. Oke. Sepakat nggih, Ibu-ibu pembimbing nggih? Presentasi merupakan presentasi BMC. Jadi satu boleh. Jadi satu. Jadi setelah BMC, presentasi produk. Akhirnya agak molor sedikit ya. Jadi presentasinya memang nanti setelah presentasi BMC, peserta bisa mempresentasikan produknya. Oke, bisa kita akhiri sampai di sini ya Pak Miko. Bagaimana Ibu-ibu? Sepakat kita akhiri nggih? Monggo diketik jika sudah jelas semuanya.
Oke, Ibu-ibu, karena ada lagi yang tanya ini. Masih ada yang tanya ternyata Ibu Deni Wulan dari. Kita sepakati ini pertanyaan terakhir, nggih. Bu Deni bisa. Jadi saya putuskan TM hari ini kita akhiri di sini via Google Meet. Jika kurang puas, bisa lanjut di grup WhatsApp. Oke. Jadi sekali lagi terima kasih atas kehadiran dari guru-guru pembimbing. Kami mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.